Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustadz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustadz? Saya tahu, dia ini mau mancing-mancing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Semoga yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Lanjut, kali ini saya mau reaction tanya jawab video Ustadz Abdul Somad. Langsung saja kita tonton. Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustadz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustadz? Saya tahu, dia ini mau mancing-mancing aja. Melaksanakan sholat bagi perempuan di rumah, waktunya tak macam laki-laki di masjid di awal waktu. Jadi kalau dia sholat di rumah, waktunya bisa tarakhi, bisa diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada suami menyuruh bininya sholat, terus waktu azan tuh laki itu di mana? Ini menunjukkan lakinya tak ke masjid. Kalau lakinya ke masjid, balik dari Nurul Islam, dia balik ke rumah, lalu dia bilang, "Dek, buatkanlah kopi. Aku mau sholat bang, buatkanlah kopi." Karena suami ibu ini taat kepada Allah. Tapi kalau dia pun tak sembahyang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Balik suami ibu, ditengoknya ibu berjilbab panjang, dibilangnya, "Buka jilbab kau. Rambut kau buat macam sarang tawon. Cat 3 warna merah, kuning, kelabu." Tidak wajib ibu untuk taat patuh kepada dia. Ibu wajib patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ibu Fir'aun, genderuwo, tak usah taat kepada dia. Kalau takut melawan dia, kirimkan foto saya, gambar video saya ini ke dia. Tontonnya, betul aku Fir'aun nih, kata dia. Kalau dia pulang, maka ibu layankan dia, kasih makan, kasih minum. Sebagaimana Abu Talhah pulang, habis berdagang, berniaga, cari nafkah, dia pulang ke rumah. Waktu dia pergi itu anaknya sakit. Pulang dia tanya sama istrinya, "Mana anak kita?" Apa kata istrinya menjawab, "Askanu mimma qablu." Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Disiapkannya makanan lakinya, disiapkannya minumannya. Lalu kemudian itu maaf, beribu maaf. Mereka setelah itu pun berhubungan. Setelah selesai baru diceritakannya, "Anak kita itu udah mati bang." Jadi kau bilang lebih tenang dari sebelumnya? Karena mati itu lebih tenang daripada hidup. Mau ngamuk dia, tapi kemudian dibalas Allah karena dia menenangkan suaminya. Dari hasil hubungannya itu lahirlah anak-anak para alim ulama penghafal Quran. Diganti Allah anaknya yang meninggal itu. Jadi tenangkan dia. Orang sekarang enggak, baru demam-demam sedikit bertelepon, anaknya sehat, laki itu mati. Kalau suami ibu orangnya taat, kalau suami ibu orangnya dekat Allah, patuhlah sama dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, tak boleh ibu bersujud. Kalau boleh bersujud, dibolehkan Allah, Nabi bersujud pada suami. Innama huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Gara-gara suamimu kau bisa masuk surga, gara-gara suamimu juga kau bisa masuk neraka. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, tak patuh kepada Allah, maka tak ada ketaatan kepada suami yang tak taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Allahumma sholli alaihi. Jelas. Lanjut ke video yang kedua, teman-teman. Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi, kata Nabi, "Kau nikah?" "Iya ya Rasulullah." "Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda?" kata Nabi. Kata dia, "Adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia.
Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan emak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik. Emak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu. Bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis. Tula'ibu hawa tula'ibuka. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan. Kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini dan damai. Cobalah lihat, tak diperturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua, ketiga baru kan. Jelas? Misalnya ada yang kena HIV AIDS akibat LGBT. Kenapa mereka rentan kena AIDS? Karena penyebaran AIDS itu disebarkan melalui flash disk yang banyak dipakai ke semua. Asal nampak laptop, cucu. Itulah kena flash disk itu. Flash disk itu kena virusnya gara-gara itu. Kalau dia tidak pindah ke laptop lain, cuman laptop itu aja itu tidak kena. Tapi kalau kena, itulah kena dia virus HIV AIDS. Dia bertaubat kepada Allah, namun dia harus menjalani penyakit yang dia idap. Apakah penyakit yang dia idap itu menjadi penggugur dosa atau menjadi azab, Pak Ustaz? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat maka dia tak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Apabila kita mengajukan pinjaman dengan cara syariat, akadnya juga syariah, tapi pada saat akad itu pihak tidak sempat membeli barang yang kasih, sehingga pihak bank. Assalamualaikum, bank konvensional, selamat pagi. Lajoleh awak Ustadz, selamat pagi juga tadi. Saya mau beli mobil. Bapak perlu pinjaman berapa? 200 juta. Pinjam 200 juta, bayar 250. 50 itulah ribanya. Karena berlebih. Lalu saya pun datang ke bank konvensional, bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang, Ustadz, karena minjam uang itu riba. Saya mau beli mobil, mobilnya berapa? 200 juta. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Riau Kepri Syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil itu milik bank. Sekarang mobil milik bank. Datang saya membeli mobil itu dengan cara angsuran. Pertanyaannya, apa beda transaksi pertama dengan kedua? Yang pertama uang dengan uang, yang kedua uang dengan barang tidak riba. Dalilnya Pak Ustadz? Aduh. Tulislah di situ Somad Morocco, tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Nah, dapat. Kredit. Kapan Ustadz tulis ini tentang ini? 25 Agustus 2010. Sekarang sudah berapa? 12 tahun yang lalu udah saya tulis. Lu kemana aja? Nah, dengar baik-baik ya. Jual beli kredit itu boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya kapan berakhir dan tambahannya berapa. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat tambahan harga, pembeli dapat tangga waktu. Dalilnya, dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi membeli budak hamba saya namanya Barirah. Dia kredit selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini fatwa dari mana? Saudi Arabia. Siapa nama syekhnya? Abdul Aziz bin Baz. Jabatannya apa? Mufti Saudi Arabia. Kenapa Ustaz pakai Saudi Arabia? Kenapa tidak dari Mesir? Yang melarang ini kan selalu yang dari Saudi Arabia. Kasih Saudi Arabia. Nyambung. Jadi kita kasih Mesir, dia tak mau. Saya mencintai seorang wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan, alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia. Namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kota dia udah penuh. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Tidak. Nah, jadi kalian datang, bilang sama dia, ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih selais atau kopi yang tidak bertulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak Bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat, bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya. Nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal. Ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo, sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa. Karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap, kaulah satu-satunya dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang, guys. Pertanyaan mengenai tarekat, makrifat, hakikat. Dari dulu itu aja. Apakah betul orang yang rajin beribadah tanpa mengikut tarekat tak naik? Keluar selalu tolong penjelasan Pak Ustadz. Jadi yang paling mantap menggambarkan tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Naqsh artinya mengukir, Naqsh artinya melukis. Sampannya itu syariat. Tahu sampan? Sampan itu syariat. Lautnya itu hakikat. Berenangnya itu tarikat. Mutiara yang ada di dalam laut itu ma'rifat. Bisa kita ulang? Sampannya itu syariat. Lautnya itu hakikat. Berenangnya itu tarikat. Kalau sudah masuk ke dalam, dapat mutiara dalam kerang, namanya ma'rifat. Itulah dia gambaran Imam Bahauddin Naqsyabandi. Nama tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Ulamanya yang paling besar di Makkah, di Jabal Abi Qubais, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Maulana Ibrahim. Itulah dia di kumpulan Naqsyabandiyah kumpulan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Itulah dia di Batu Besurat Kampar. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail. Itulah yang ada di sorga. Tahu sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid
namanya Syekh Abdul Wahab. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya cicit. Itulah dia Pak Wakil Bupati Siak, Pak Husni Mirza. Jadi tarekat itu adalah cara mengingat Allah. Nanti kalau sudah caranya dapat, lalu kemudian dia bertemu dengan hakikat, sampailah dia kepada ma'rifat. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, Imam Ghazali, ya, ma'rifat itu apa? Kata Imam Ghazali, ma'rifat itu nurun yaqzifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sholat begini, syariatnya angkat takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, sujud, itu syariat. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Hakikat daripada sholat itu adalah mengingat. Syariatnya itulah dia. Tarekatnya caranya, cara berzikirnya mengingat Allah, dihentakkan ke tangkai jantung, la ilaha illallah. Zikir nafi isbat. Tapi ada lagi namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat tak berbunyi, tak bersuara. Telinga aja mendengar Allah 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 Allah. Itu yang diajarkan waktu orang besuluk. Besuluk 10 hari, satu hari zikirnya 15.000, 10 hari 150.000. Makan nasi besukat tak pakai lauk di dalam kelambu. Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum ditanya orang, Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku, banyak nyamuk. Pakai kelambu petak karena dia merasakan seakan-akan dia dalam liang lahat. Kiri liang lahat, kanan lahat, depan lahat, belakang lahat, atas lahat. Berzikir Allah, 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 Allah. Menghidupkan kalbunya sampai akhirnya dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Allah memancarkan cahaya ke dalam hatinya. Berapa lama Imam Al-Ghazali sampai ke maqam ma'rifat itu? 11 tahun berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Jadi jangan nanti ikut bersuluk baru 2 malam balik ke rumah, Ustaz, nampak saya tadi malam bini saya tuh bercahaya badannya. Itu bukan ma'rifat, dia sedang memeriksa handphone kau. Itulah dia syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nama imamnya Bahauddin Naqsabandi, tarekat Naqsabandiyah. Nama imamnya Abdul Hasan Syazili, tarekat Syaziliyah. Nama imamnya Syekh Abdul Karim Samman, tarekat Sammaniyah. Nama imamnya Syekh Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Jangan laga-laga antar tarekat ini, karena mereka tak pernah berkelahi. Ini nama kapalnya Sattariyah, ini nama kapalnya Naqsabandiyah, ini nama kapalnya Samaniyah, ini nama kapalnya Tijaniyah. Lautnya adalah la ilaha illallah. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi orang bersuluk itu bukan mau jalan di atas air. Untuk apa jalan di atas air? Jembatan Siak banyak. Orang bersuluk itu bukan mau jadi kebal. Untuk apa kebal? Banyak rompi anti peluru. Orang bersuluk itu bagaimana melekatkan zikir dalam hatinya, maka dia sampai pada puncaknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tegak, duduk, berbaring, berzikir mengingat Allah. Dalam tangkai jantung Allah, 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 Allah. Di dalam dada ini ada qalbu. Di dalam qalbu ini ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Sir itulah rahasia Allah yang ditanamkan ke dalam diri manusia. Itulah yang dihidupkan dengan zikir. Ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya mau betalkin ke guru Pak Ustaz. Nanti habis hari raya pergi ke Medan. Dari Medan terus ke Langkat sampai Tanjung Pura. Sudah jembatan belok ke kiri, pergi ke Besilam. Dulu nama kampung itu Babus Salam. Waktu Syekh Abdul Wahab Rokan dapat tanah itu dari Sultan Musa, Sultan Langkat, Melayu, kata Tuan Sultan, kasihlah nama kampung ini Tuan Guru. Tuan Syekh Abdul Wahab memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam.
Orang Melayu susah nyebut Wabussalam. Kau nak ke mana? Bersilam. Sekarang Tuan Guru yang ke-13. Dari mulai Tuan Guru tua yang pertama Syekh Abdul Wahab, sekarang Tuan Guru yang 13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Nanti habis Idul Fitri pergi ke sana minta talqin. Bilang kami ini utusan dari Riau mau mengambil talqin zikir, mau bersuluk 10 hari. Nanti dibisikkannya ke telinga talqin. La ilaha illallah. Solat lebih khusyuk, hati lebih tenang. Suami ibu kalau bersuluk bagus, insya Allah dia tak akan dilarikan pelakor. Jelas? Tak jelas kata orang ini. Mahasiswa sekarang beranggapan bahwa kuliah ini semata-mata cari nilai serta mikirin kerja. Sebenarnya tolak ukur satu tujuan kita kuliah itu untuk apa Pak Ustadz? Adakah universitas yang bisa tahu isi kepala saya ini? Tidak tahu. Bagaimana cara universitas bisa tahu isi kepala saya? Dengan secari kertas. Nama kertasnya ijazah. Ijazah itu bahasa Inggrisnya lisans. Lisans, licence. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Awak dah ada lesen ke? Dari mana kita tahu dia bisa nyetir atau tidak? Karena kartu itu lesen. Surat izin mengemudi, namanya surat, tapi isinya kartu. Itu sebetulnya kartu, bukan surat. Karena surat itu juga orang ikut. Jadi sekolah itu adalah untuk bukti bahwa orang pernah belajar dan dia punya ilmu. Maka saya ingin jadi dosen karena ingin membahagiakan orang tua saya. Saya dulu tak tahu nanti mau jadi apa. Yang penting aku kuliah aja dulu, kuliah. Nanti setelah tamat aku mencari kerja, kalau dapat duit membahagiakan orang tua. Kalau niatnya bahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Tapi kalau antum niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada orang tua. Saya tidak menasihati, saya hanya sekedar cerita. Ikut saya tes di UIN. Kata mak, kita tak mungkin lulus mak, tak ada backing, tak ada backup, tak ada keluarga, tak ada siapapun. Kalau kata Allah kau lulus, kau lulus. Kalau kata Allah kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Orang tua selalu membangkitkan semangat. Jadi kalian belajar aja, cepat selesai. Cemana caranya biar cepat selesai? Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah minta duit seperak haram. Itu maka saya menggebu cepat selesai. Karena kalau tak cepat selesai, beasiswa ini putus. Kalau sampai 2 kali tak naik tingkat, beasiswa putus, tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Aku mesti cepat selesai. Beda orang lari jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kalau antum mau cepat lari, pergi ke pasar pagi Arengka, beli 1 tulang kambing, ikatkan di pinggang, suruh 3 anjing herder ngejar di belakang. Insya Allah antum lebih cepat dari Ferrari. Cemana supaya kuliah ini cepat? Telepon orang tua, mak ya jangan kirim duit, biar aku cari duit. Pagi kuliah, sore cari pekerjaan, doorsman, cuci mobil, macam-macam. Kami kalau udah musim haji, naik kapal 3 hari 3 malam sampai ke Makkah, bawa barang-barang, nanti dari Makkah balik ke Kairo, bawa barang-barang, jualan sambil kerja. Jamaah haji ini sombong-sombongnya, ya Allah. Kami duduklah di airport mereka kerja. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun, cakep. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta. Saya tengok buku itu bestseller di toko buku Jalan Sudirman. Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Semua cerita kesakitan kalian hari ini akan menjadi indah di tahun 2042 nanti.
Man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Setiap kalian adik-adik saya punya sejarah masing-masing. Dan sejarah itu indah untuk diceritakan sampai masanya. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustaz? Tanyalah dia, apa katanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau. Dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih, yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit. Mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa dunia ini sempit? Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Lihat anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa. Sorga di bawah tapak kaki emak. Betul? Senangkan emak kalian. Bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Yang suka video ini jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.